Ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban akan segera dimulai. Sebelumnya Kak Ripka mau cek dulu ya. Perlengkapannya sudah aman, lighting sudah aman. Oh iya, sound systemnya. Cek 1, 2, 3. Oh sudah aman. Kameramen sudah aman Kak? Sudah aman juga. Apalagi yang kurang ya? Halo Kak Pauline, selamat pagi. Udah keren gini kenapa nangis Kak? Halo Kak Pauline. Kak Pauline. Halo Kak Ripka. Halo Kak Marta. Halo Kak Pauline. Kak Pauline? Kak Pauline kenapa Kak? Nggak tahu Kak. Sepertinya tadi Kak Pauline main dengan anak tetangga di sebelah Kak. Iya Kak Pauline tadi dicubitin sama mereka Kak. Ya sudah, cup. Ini Kak, lap mukanya dulu Kak. Nanti malu sama adik-adik yang di rumah Kak. Iya awas deh kalau misalnya Kak Pauline nanti ketemu pasti Kak Pauline bales. Kesel banget. Ya sudah, gak usah diperpanjang lagi Kak. Bener banget tuh Kak Marta. Kalau gitu sekarang kita sapa adik-adik yang di rumah yang sudah menunggu kita untuk mulai ibadah Kak. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi bersama Kak Ripka, Kak Pauline dan Kak Marta. Ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Yeay. Oh ya, kita juga mau ngucapin selamat buat adik-adik yang sudah lulus dan yang sudah naik kelas tahun ini. Selamat juga untuk adik-adik yang sudah berprestasi, yang dapat ranking atau mungkin 10 besar. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, hari ini acara kita apa aja Kak? Hari ini yang pasti kita akan memuji Tuhan. Yes, memuji Tuhan. Adik-adik pasti suka. Terus acaranya apa lagi? Kemudian kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, lanjutan kisah Yusuf. Adik-adik pasti penasaran. bener banget Kak. Kak Pauline juga penasaran banget. Kalau gitu ada apa lagi Kak? Tentunya ada ayat hafalan dan aktivitas anak. Wah seru banget ya Kak. Dan hari ini kita juga akan belajar bahasa dari 2 negara lain. Kalau gitu kita panggil Joy yuk. Yuk Ayo, Kak. yuk. Joy. Joy. Halo Joy. Password kita hari ini apa ya Joy? Diampuni untuk mengampuni. Wah, passwordnya diampuni untuk mengampuni Kak. Kalau gitu, kita sama-sama serukan password kita hari ini ya Kak. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Diampuni untuk mengampuni. Kak Ripka, Kak Marta, kita ada di mana ya? Kayaknya Kak Pauline kenal deh tempat ini. Iya, sepertinya kita lagi di Mesir Kak. Tempatnya Yusuf jadi raja. Coba lihat pakaian kita. Udah berubah semua Kak. Wah, kayak gini toh Mesir itu.
Kalau nggak salah ingat, Kak Pauline waktu SD pernah belajar tentang Mesir. Kalau di Mesir itu ada Sphinx, ada piramid, ada Cleopatra. Kak Ripka kok nggak tahu ya? Kayaknya Kak Ripka nggak masuk deh pas pelajaran itu. Kalau gitu Kak Marta, kita cari Yusuf yuk. Sabar dulu Kak Ripka, kita memuji Tuhan dulu yuk. Baiklah kalau gitu Kak Marta. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, are you ready? Yes, I'm ready. Yang sudah siap angkat tangannya. Nanti ikutin gerakan kita ya. Musik. Adik-adik yang di rumah pada joget juga Kak. Dan mereka semua semangat memuji Tuhan. Bener banget Kak Marta, adik-adik memang luar biasa. Nah sekarang adik-adik di rumah tetap berdiri ya, kita mau menyembah Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Engkau hadir di rumah kami. Terima kasih untuk sukacita surgawi yang kami rasakan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati Kak Handi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan turun atas kehidupan Kak Handi. Dan bersama-sama kami patahkan semua kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat dan kami hancurkan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya ada Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami pada ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Marta, kalau gitu sekarang kita cari Yusuf yuk Kak. Tenang Kak Ripka. Kak Ripka dan adik-adik di rumah harus dengar firman Tuhan dulu, baru tahu di mana Yusuf berada. Kalau gitu, kita panggilkan seorang kakak yang keren yang akan bawakan firman hari ini. Siapakah dia? Kak Handi. Shalom adik-adik semua. Gimana minggu kalian? Pasti penuh dengan berkat Tuhan. Kalian lihat tempat ini. Nah, kalian juga lihat bagaimana pakaian kakak sudah berubah hari ini. Kakak ada di Mesir, tempat pemimpin muda dulu si Yusuf tinggal. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan menyaksikan sedikit tayangan berikut ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati."
Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, itu dia tayangannya. Gimana adik-adik? Luar biasa bukan? Yusuf yang dulunya dibuang oleh saudara-saudaranya sekarang menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Hebat bukan? Nah, hari ini Kakak Handi akan membawakan firman tentang saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, di mana kita dapat membaca ceritanya di Kejadian 41 ayat 53 sampai Kejadian 42 ayat 38. Adik-adik pernah kelaparan tidak? Kalau menurut kakak tidak pernah ya, karena kakak percaya adik-adik semua diberkati Tuhan. Tetapi saat itu di Kanaan terjadi kelaparan yang hebat, sehingga Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan di sana. Tetapi saudaranya yang paling kecil Benyamin tidak boleh ikut. Setibanya di Mesir, saudara-saudara Yusuf itu bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Kenapa? Karena Yusuf sudah menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Penampilannya pun juga berbeda adik-adik, tidak seperti dulu. Nah, apakah Yusuf ini menjadi besar diri, menjadi sombong, lalu berkata, "Aku ini Yusuf tahu"?
kamu ndak kenal aku kan? Sekarang pergi kalian dari sini. Apakah itu yang dikatakan? Tidak adik-adik. Tetapi Yusuf berpura-pura tidak mengenal mereka. Yusuf berkata, kamu ini mata-mata yang ingin mengintai negeri Mesir ya? Yusuf malah menguji hati saudara-saudaranya. Karena takut, saudara-saudaranya berlutut dan berkata, tidak tuanku, kami ini dari negeri yang jauh, datang kemari untuk membeli makanan. Karena Yusuf ingin bertemu dengan adiknya. Nah, siapa ayo nama adiknya Yusuf? Ya, betul sekali, namanya Benyamin. Maka diberilah mereka membeli makanan. Tetapi mereka harus kembali lagi dan membawa saudaranya yaitu Benyamin. Sebagai ganti, Simeon pun disuruh untuk tinggal di Mesir. Setibanya di Kanaan, maka diberitahukan semuanya itu kepada ayahnya Yakub. Tetapi Yakub tidak memberikan izin untuk membawa Benyamin pergi. Nah, itu dia firman hari ini. Sekian dulu ya adik-adik. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang Yusuf, yang dulunya dia dijahati sama saudara-saudaranya. Sekarang dia bisa mengampuni mereka dan tidak berbuat jahat. Juga Tuhan mampu untuk merubah hati setiap orang, karena Tuhan yang mempunyai hati setiap manusia. Amin. Yusuf luar biasa banget ya Kak. Dia tidak membalas saudara-saudaranya, walaupun dia punya kuasa untuk membalas. Bener banget Kak Pauline. Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya walaupun mereka sudah berbuat jahat sama Yusuf. Memang mengampuni tidak mudah Kak, tetapi kita juga harus belajar mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kalau gitu Kak Pauline mau mengampuni deh Kak teman-teman Kak Pauline tadi yang udah cubitin Kak Pauline. Kak Pauline mau mengasihi mereka dan mengampuni mereka. 100 buat Kak Pauline. Kalau gitu, kita sekarang mau belajar ayat hafalan dulu ya adik-adik. Dan jangan lupa ikutin gerakannya supaya gampang untuk mengingatnya. Ayat hafalannya kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 4a. Bunyinya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sekarang Kak Handi mau ajarin gerakannya. Adik-adik sudah siap? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kita akan ulangi sekali lagi dengan suara yang keras dan pakai gerakan. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Amin. Hari ini kita punya aktivitas yang seru adik-adik. Seperti tadi Kak Marta bilang bahwa hari ini kita mau belajar 2 bahasa dari negara lain. Iya Kak Marta, kita mau belajar ucapan salam dan ucapan terima kasih selain dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah asik. Tapi kalau Kak Ripka cuma tahu hello dan thank you aja dari bahasa Inggris. Kalau gitu kita belajar sama-sama ya Kak. Adik-adik yang di rumah juga bisa ikutan belajar cara mengucapkannya. Sekarang kita mau belajar bahasa Jerman. Nah, cara mengucapkan salam dalam bahasa Jerman adalah halo. Coba Kak Pauline, Kak Ripka, diikutin. Halo. Halo. Wah, gampang ya Kak. Nah, terus untuk ucapan terima kasihnya apa Kak? Ucapan terima kasihnya danke. Danke. Wah, kakak-kakak pintar nih. Adik-adik yang di rumah juga pasti sudah ngikutin kita. Kalau gitu sekarang kita belajar bahasa Korea yuk Kak. Yeay Korea, Kak Ripka suka banget.
Ucapan salam dari bahasa Korea, mereka biasanya bilangnya annyeonghaseyo. 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 Nah, kalau ucapan terima kasih, mereka biasanya bilangnya 감사합니다. 감사합니다. Kamsahamnida. Nah, adik-adik diingat ya, ucapan salam dan ucapan terima kasih yang sudah dipelajari. Dan jangan lupa, ucapkan salam saat bertemu orang lain. Dan ucapkan terima kasih saat kita menerima bantuan dari teman, orang tua, atau siapapun yang sudah membantu adik-adik. Kalau gitu, sekarang kita lihat video dan foto kiriman adik-adik dari aktivitas minggu lalu. Untuk minggu ini, adik-adik bisa kirimkan video singkat untuk satu ucapan salam atau satu ucapan terima kasih dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah di Indonesia. Adik-adik bisa lihat contohnya di YouTube ini. Video dikirimkan paling lambat hari Senin jam 5 sore. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kak Handi akan pimpin kita di dalam doa. Baik adik-adik, mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami pada hari ini melalui firman-Mu untuk menjadi seperti Yusuf yang bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kami percaya Tuhan juga bisa merubahkan hati kami yang tidak baik untuk menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita mau berpisah nih sama Kak Handi. Iya nih, sampai ketemu lagi Ketemu lagi Kak Handi. Dadah kakak-kakak. Dadah adik-adik semua. Asik Kak, kita udah sampai nih. Puji Tuhan, kita bisa belajar banyak hari ini. Bener banget Kak Ripka. Kalau gitu sebelum kita akhiri ibadah kita, ayo sama-sama kita ucapkan password kita hari ini. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Diampuni untuk mengampuni. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.